Alkisah. Dulu, Kerajaan Sri Bunga Tanjung menempatkan seorang panglima di setiap teluk untuk menjaganya. Tersebut kisah di daerah yang kita sebut Kota Dumai. Ada seorang panglima yang diperintahkan oleh Sultan Sri Bunga Tanjung untuk menjaga teluk yang ada di daerah itu, yang sekarang kita kenal dengan Teluk Makmur. Panglima yang menjaga daerah itu bergelar Panglima Hitam. Panglima Hitam memiliki tubuh yang besar, gagah, dan berkulit hitam. Oleh karena itu, barangkali ia digelar Panglima Hitam. Panglima Hitam memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Di samping itu, kemampuan bela dirinya Panglima Hitam sangat dikenal dibandingkan dengan panglima yang lainnya. Suatu hari, di kawasan laut wilayah kerajaannya sering terjadi perampokan. Sultan pun memerintahkan Panglima Hitam untuk membasmi kawanan perampok itu. Sebagai panglima yang taat pada perintah Sultan, Panglima Hitam pun siap atas perintah yang diberikan kepadanya. Panglima Hitam merupakan panglima terbaik Kerajaan Sri Bunga Tanjung yang ditugaskan menjaga teluk di kawasan Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Seluruh kekuatan Panglima Hitam dikerahkan untuk melawan musuh. Kekuatan musuh juga tidak kalah kuatnya sehingga prajurit Kerajaan Sri Bunga Tanjung menjadi korban. Namun, musuh dapat dikalahkan oleh Kerajaan Panglima Hitam. Perperangan tersebut terjadi di pesisir pantai. Saat peperangan melawan para perompak usai dan akhirnya kemenangan diperoleh oleh Kerajaan Sri Bunga Tanjung, Panglima Hitam kembali dengan rombongannya dalam keadaan terluka akibat tikaman dari keris sang ketua perompak. Kondisi Panglima Hitam sangat parah. Konon kabarnya keris ketua perompak tadi yang menikam dada Panglima Hitam memiliki racun yang sangat dahsyat sehingga sangat sulit untuk diobati. Yang bisa mengobati hanyalah perompak yang mempunyai keris itu tersendiri. Sementara perompak itu sudah mati di tangan Panglima Hitam. Sultan Sri Bunga Tanjung sangat khawatir akan hal itu. Beliau mengirimkan prajurit Kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk menjemput Panglima Hitam. Panglima Hitam sendiri walaupun kondisinya semakin parah, kesatrianya sebagai seorang Panglima Hitam tidak pernah luntur. Ia tetap bersikeras untuk kembali ke tempatnya. "Wahai prajurit yang gagah berani, bawalah hamba segera ke tempat hamba," pinta Panglima Hitam kepada prajurit yang ikut bersama rombongannya. Mereka tak dapat mencegah keinginan Panglima Hitam. Beliau hanya diam saja. Para prajurit juga sudah membaca gelagat lain yang dalam peristilahannya disebut buang tebiat. Di perjalanan Panglima Hitam berpesan, "Wahai prajurit setia, aku mau berpesan kepada kamu. Jikalau aku mati sebelum kamu sampai ke darat, maka kuburkan aku di teluk itu dan jangan beritahu siapapun bahwa itu kubur aku. Dan jika aku mati setelah kamu sampai di darat, hantarkan aku di tempat tinggalku dan kabarkan tentang kematianku kepada orang-orang di sana." Prajurit itu pun menjawab, "Baiklah Panglima, pesan tuanku akan kami laksanakan," jawab prajurit itu dengan tegasnya. Tak beberapa lama setelah Panglima Hitam berpesan, Panglima Hitam wafat sebelum kapal yang mengantarnya sampai ke darat. Sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Panglima Hitam, prajurit menjalankan perintah itu. Keberadaan kuburan itu masih misteri. Namun anehnya, setiap malam bulan penuh, orang-orang yang lewat dekat kuburan itu selalu berjumpa seorang yang berdiri dekat kuburan itu dengan wujud seperti seorang panglima yang gagah, bertubuh tinggi, besar, dan berkulit hitam. Sebagai masyarakat yang tahu akan cerita itu, mereka percaya bahwa itu adalah Panglima Hitam.